Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Hamidah dari kelas akuntansi 2C akan memaparkan mengenai Big Data. Di era teknologi informasi dan era revolusi industri 4.0 ini, mahasiswa perlu mengenal literasi digital. Bisa diistilahkan sebagai literasi Big Data, sehingga besarnya data yang beragam di dunia maya lewat berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan lainnya, bisa dijadikan sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Big Data. Big Data adalah kumpulan dari proses yang terdiri dari volume data dengan kapasitas yang besar dan dapat menampung data terstruktur dan tidak terstruktur. Terdapat 3 definisi yang dapat mempresentasikan apa itu Big Data. Pertama adalah volume atau kapasitas, kedua velocity atau kecepatan, dan yang ketiga variety atau variasi. Big Data memiliki beberapa fungsi dan manfaat terkait dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data yang lebih cepat dan efisien. Terdapat beberapa tools yang dapat direkomendasikan untuk kebutuhan penunjang bisnis. Big Data Analytics membawa gelombang perubahan besar secara global dan termasuk di Indonesia. Di tengah situasi pandemi yang tidak menentu ini, bukan berarti menghambat perusahaan untuk tetap berkembang, melainkan perusahaan berupaya untuk mengembangkan inovasi yang ada. Big Data Analytics atau BDA, proses penelitian dan pengolahan data dalam jumlah yang besar, banyak digunakan perusahaan, sebab perusahaan dapat mempercepat inovasi serta penggunaan akan merasa tetap kompetitif, terutama di bidang perawatan kesehatan untuk melawan virus corona. Global Big Data Analytics Market Folding Artificial Intelligence 2020 ditambah penelitian dari Ford Sullivan menemukan perhatian utama dari berbagai sektor, yaitu keamanan data. Seiring dengan meningkatnya penerapan Internet of Things dan proliferasi perangkat yang menghasilkan data yang besar. Hal tersebut guna memprediksi pertumbuhan berkelanjutan supaya berhasil di masa depan yang belum dapat terprediksi. Big Data Analytics diperkirakan akan berkembang 4,5 kali lipat, di mana pada tahun 2019 pendapatan sebesar 14,85 dolar dan di tahun 2025 pendapatan menjadi 68,09 miliar dolar. Compound Annual Growth Rate atau CAGR meningkat sebesar 28,9% dan di antara dua segmen utama pasar, BDA, penemuan dan visualisasi data atau DDV, dan analitik lanjutan atau AA, DDV diharapkan menjadi lebih utama karena organisasi menyadari pentingnya persiapan data, pengelolaan data, dan visualisasi data sebagai fondasi blok bangunan untuk analitik tingkat lanjut. Kedepannya, pertumbuhan AA diperkirakan akan meningkat secara dramatis setelah tahun 2020 karena kasus penggunaan meningkat dan pelanggan menjadi lebih nyaman dengan analisis data secara keseluruhan. Dari perspektif regional, Amerika Utara dan Amerika Latin dipimpin oleh Amerika Utara untuk menjadi kontributor terbesar di pasar Big Data Analytics, diikuti oleh Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, sedangkan Asia Pasifik merupakan pasar regional yang menyerap Big Data Analytics secara cepat. Berdasarkan perspektif vertikal, terfokus pada pengurangan resiko, intelijen, serta keamanan dengan penyumbang pendapatan terbesar. Big Data Analytics melakukan penawaran produk mereka dengan menawarkan Edge Analytics dengan keunggulan latency yang rendah serta wawasan yang cepat. Pertama, pada pengiriman paket khusus industri dengan penanganan seperti deteksi keuangan dan analisis. Kedua, perlunya dukungan dari pemerintah untuk membuat learning record. Ketiga, dukungan dari customer dan professional development dapat mendorong permintaan untuk Big Data Analytics dalam perawatan kesehatan. Asia Pacific Accreditation Corporation atau APAC, khususnya di China, memimpin sektor manufaktur dan mengadopsi IoT. Kelima, vendor harus memberikan layanan konsultasi untuk membantu customer dalam memahami kombinasi software dan hardware untuk menyelesaikan masalah bisnis. Sekian pemaparan dari saya untuk tugas literasi teknologi
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.